Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Rizky Vera Fernanda, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, bidang studi biologi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Karangbinangun, Lamongan. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran biologi kelas 10 atau fase E materi Daur Biogeokimia. Berikut video pelaksanaan pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Bersemangat, gerak. Gerak, berdoa ulang. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya absen dulu. Ahmad Kamalul Fauzi, Hadir. Ajeng Dwi, hadir. Amanda Alifia, Anastasia Binta, Audatul, hadir. Tika Zahra, hadir. Deva Chandra, hadir. Elvina, Hadir. Faiza, hadir. Ya, ada teman kalian yang hari ini sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Gimana ini anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Semangat? Ya, biar kalian lebih fokus lagi, kita ice breathing terlebih dahulu ya. Saya tampilkan dulu videonya. Nah ini, silakan semuanya berdiri dan mengikuti gerakan dari video yang saya lakukan ini. Ayo, semuanya ikut berdiri, ikut bergerak, ikut menyanyi, boleh ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dipinggang gendong. Buka tutup, tangan dibangun gendong. Buka tutup, bertepuk tangan. Lebih cepat? Oh, sudah. Silakan duduk kembali. Gimana, sudah lebih rileks? Ya, harus fokus ya mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, seperti yang saya tayangkan di awal tadi, kita akan belajar tentang biogeokimia. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang piramida energi. Masih ingat ya? Ya, jadi ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup di situ ya. Ada produsen, kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, masih ingat ya? Ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang daur biogeokimia. Kaitannya apa dengan materi sebelumnya? Kalau sebelumnya hanya makhluk hidup dengan makhluk hidup, ternyata daur biogeokimia ini ada juga interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Ya, nanti akan kalian lihat macam-macam daur biogeokimia itu apa aja, banyak nanti ya. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari materi hari ini? Ya, jadi manfaatnya adalah kita dapat mencegah kerusakan lingkungan yang tidak seharusnya terjadi akibat tidak normalnya siklus-siklus biogeokimia. Yang kedua, kita dapat mengantisipasi dan menganalisis mana tindakan yang merusak lingkungan dan mana yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lingkungan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui lembaga kerja peserta didik dapat menganalisis daur biogeokimia. Ada air, karbon, hidrogen, belerang, dan fosfor
itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bu Vera mau tanya ini ya pada kalian. Yang pertama dulu, sudah berapa banyak kalian minum hari ini? Dari mana air tersebut berasal? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan Auda. Wow, 13 ya. Dari mana kalau menurut Auda air tersebut berasal? Berasal dari pegunungan. Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Kira-kira dari mana? Oke, Pak Iza, silakan. Air yang berasal dari sungai, air hujan, dan dalam tanah. Pak Iza sudah minum 1 botol hari ini ya. Dan menurut Pak Iza air tersebut berasal dari air sungai, ada air hujan, kemudian ada dari dalam tanah. Itu sumber dari air. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Pernahkah kalian berpikir setiap kali kita mandi, mencuci, memasak, kita menggunakan begitu banyak air? Betul ya? Setiap hari kita pasti butuh air ya? Lantas mengapa air tersebut tidak pernah habis? Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Coba, siapa? Ya, silakan Gozi. Karena bumi mengandung banyak sekali. Berdiri Gozi biar kelihatan merah. Karena bumi mengandung banyak senyawa H2O yang terkandung dalam lautan, sungai maupun danau, bahkan pada sela-sela batuan dalamnya. Gitu ya. Oke, bagus sekali jawaban dari Gozi. Ada yang ingin menambahkan jawaban mungkin? Siapa? Oke, Rafa, silakan. Hal tersebut karena bumi ini memiliki yang namanya siklus air, di mana atmosfer itu menurunkan air atau H2O, air tersebut naik lagi ke atmosfer. Jadi siklus yang terjadi secara berulang. Siklusnya terjadi secara berulang-ulang sehingga air tersebut Tetap ada tetap ada dan dan tidak habis. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Ya, luar biasa ya pemikiran dari kalian. Kenapa sih air ini tidak pernah habis? Ternyata ada juga yang tadi sudah mengerti. Ada siklus air, Bu. Jadi air ini selalu berputar ya, sehingga nggak sampai habis. Oke. Nah, sekarang apa sih gaul biogeokimia itu sendiri? Ya. Jadi gaul biogeokimia adalah pergerakan unsur-unsur kimia yang terjadi secara berulang melalui komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi nanti di situ akan melibatkan komponen biotik juga melibatkan komponen abiotik. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari gaul biogeokimia itu apa aja? Ini ada 5 ya. Yang pertama gaul air, gaul karbon, kemudian gaul nitrogen, selanjutnya ada gaul fosfor, dan yang terakhir gaul sulfur. Ini nanti yang akan kita pelajari bersama-sama dari masing-masing kelompok. Nanti akan saya bagi, kalian bisa memilih ini belajar yang mana dulu, gaul air dulu kah, karbon, nitrogen, fosfor, atau sulfur. Gitu ya. Sebelumnya kalian sudah saya beri anket untuk pemetaan kesiapan belajar kalian dan sudah saya bentuk kelompok. Ya, oke. Apakah kalian sudah duduk bersama kelompok kalian masing-masing? Sudah. Coba kelompok 1 mana? Ini kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Oke, Bu Vera akan membagikan LKPD. Ya. Jadi ini di LKPD ini ada macam-macam ya, sesuai yang saya sampaikan tadi. Kalian boleh memilih. Oke, di bawah LKPD itu sudah saya berikan juga materi ya, materi yang bisa kalian pelajari. Nanti kalian bisa buka di buku praktek kalian, bisa dari lembaran yang diberikan oleh Bu Vera. Kalian juga boleh mencari sumber lain di internet atau di YouTube. Ya, di YouTube itu juga banyak penjelasan melalui video pembelajaran tentang beberapa siklus ini. Bisa dipahami? Oke. Sekarang tentukan kalian boleh membuat PowerPoint, video, atau membuat poster. Ya, nanti akan kalian presentasikan bersama dengan kelompok. Kelompok 1 membuat PPT ya. Kelompok 4? Poster. Ini silakan diambil. Ada lagi yang mau membuat poster? Ya, silakan ini. Oke. Sudah, silakan bekerja bersama kelompok. LKPD-nya diisi dulu.
kalau sudah selesai silakan dituangkan dalam bentuk media presentasi yang kalian inginkan sesuai dengan minat kalian. Ayo, kalian kan sudah belajar komponen biotik dan abiotik di pertemuan sebelumnya ya. Tentunya sudah bisa menceritakan dengan baik. Biotik. Biotik ini kan yang apa? Lihat gambarnya. Apa? Dewa. Terus apa lagi? Tumbuhan. Nah, tulis langsung. Biar kerjanya cepat. Kemudian yang abiotik, berarti kan tidak hidup. Apa jenis yang kami lihat lihat sini dulu. Yang tidak hidup, komponen yang tidak hidup. Angin, awan, tanah, ya, udara, ya, atmosfer, ya. Kemudian, ini ada bakteri. Bakteri termasuk biotik apa abiotik? Biotik, ya. Masukkan langsung ditulis, Pak. Ya, biar nggak usah ragu. Ini yang buat PowerPoint siapa? Apa? Saya. Langsung ya. Nanti setelah didiskusikan langsung dimasukkan ke dalam Canva atau PowerPoint-nya. Nanti kalau bagus bisa sambil dibaliknya ya. Pertanyaan apa? Buat gambar itu ya, ini mungkin buat gambarnya, buat kegiatan yang lama buat isi kesulitan. Kalau itu disebutkan jelaskan ya. Gimana Mil? Ada kendala? Boleh, karena situs-situs kalau buka bisa dari boleh langsung jawaban aja biar nggak terlalu full teks ya. Tapi kasih keterangan. Komponen biotik dari sulfur, komponen abiotik. Bagus ya, sennya ya. Sudah selesai nih berarti ya jawabnya ya. Tinggal membuat media presentasinya. Oke, bagus. Tapi biar lebih cepat bisa langsung pakai. Nomor 1, kita sampai mana? Ini terbagi lagi pokoknya barangkali kita bagi dengan media-media yang kalian cari dari internet, misalkan dikasih video, nanti biar teman-teman lebih jelas itu boleh. Sudah selesai? Kalau sudah nanti langsung dikirim ya. Oke, ini kelompok 1 sudah mengirim ke Bu Vera. Ada lagi yang sudah siap presentasi kelompok berapa nanti? Oke, nanti sambil jalan ya. Kita sesuaikan dengan waktunya. Kira-kira nanti cukup berapa kelompok yang presentasi. Oke, anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk sesi presentasi. Nanti ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan media yang sudah kalian pilih. Kemudian kelompok yang lain nanti bisa menanggapi dan memberikan pertanyaan. Silakan kelompok berapa dulu ini? Kelompok 1 siap? Oke, silakan kelompok 1. Ini tadi sudah saya
depan ada dua, ada yang tiga di sana, ada yang ini. Ada yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil program kami, yaitu daur karbon. Suaranya agak keras ya, biar tidak terlalu. Dan kita mulai dengan perkenalan dulu. Saya Rafael Dewa. Alhamdulillah, saya Satu Kenal Renda, saya Ibu. Saya Satu Wakil. Ini kita mulai dengan awal daur karbon ini. Kita mulai dari sini, yaitu plankton atau yang disebut zooplankton. Zooplankton melepaskan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida. Kita balik lagi di sini. Di sini ada aktivitas gunung api, dan aktivitas ini. Aktivitas dua ini melepaskan juga karbon dioksida ke udara dan juga berhubungan dengan minyak bumi. Minyak bumi adalah produk dari aktivitas bumi dan manusia tadi. Minyak bumi ini berasal dari fosil dan juga bahan bakar fosil yang dihasilkan dari hewan-hewan laut. Lalu kita beralih juga pada sini, yaitu ada air atau pohon menyerap karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Akhirnya terjadi yang namanya respirasi, yaitu hubungan antara oksigen dan juga karbon dioksida. Lalu pohon menghasilkan oksigen yang diserap untuk hewan dan juga manusia. Manusia juga begitu, melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Di sini ada yang namanya ada proses pengembang api, lalu membentuk juga gambut, lalu menjadi menjadi batu bara yang juga menjadi produk dari aktivitas manusia. Cukup itu saja hasil PowerPoint kami, hasil presentasi kami. Saya harap kalian mendapatkan titik wawasan tentang apa sih itu siklus karbon. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita membuka pertanyaan di sini. Silakan. Saya mau bertanya, bagaimana dengan siklus karbon? Bagaimana hubungan siklus karbon dengan efek rumah kaca dan pemanasan global? Ya, langsung dijawab pertanyaan dari Bapak. Bagaimana hubungan antara siklus karbon dengan efek rumah kaca dan pemanasan global? efek rumah kaca dan pemanasan global? Seperti yang kalian jelaskan tadi kan, dimanfaatkan agar ya. Proses terjadinya itu adalah karena siklus karbon yang dihasilkan oleh karbon lebih banyak daripada siklus yang dihasilkan oleh kita, yang mengakibatkan adanya efek rumah kaca. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Namanya siapa? Ika. Apa yang terjadi dengan bahasa yang tidak terlalu baik di belakang? Tanpa dioksida, suhu bumi akan tidak dingin. Namun peningkatan konsentrasi dioksida juga akan dapat menimbulkan suhu rata-rata global meningkat yang akan mengganggu aspek lain di bumi. Ya, cukup. Pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa presentasi dari kelompok 1 tadi ya, penjelasan dari kelompok 1 sudah sangat lengkap dan ditayangkan gambar daur karbon, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD dan juga didukung dari video ya, video animasi dari daur karbon itu sendiri. Sudah bisa memahami teman-teman yang lain? Oke, tadi juga sudah ada pertanyaan, sudah dijawab dengan baik oleh
kelompok 1 ya. Sekarang satu lagi mungkin ini waktunya masih cukup. Siapa yang ingin mempresentasikan media presentasinya? Kelompok 4 dulu. Kelompok 4, kelompoknya Gozi, silakan. Yang lain bisa sambil menyiapkan pertanyaan ya untuk kelompok 4 ini. Kelompok 4 akan menjelaskan materinya dalam bentuk poster. Silakan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proses geruk air. Jadi sebelum kita presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya akan memberi. Baik, saya akan menjelaskan proses terjadinya geruk air. Evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air yang terjadi di lingkungan perairan baik lautan, danau, dan sebagainya. Lalu Bisa diulangi lagi, sudah atau kok? Sudah pertanyaannya. bisa kemudian Apakah pencemaran udara perlu mengaruhi air? proses tersebut dapat mempengaruhi proses tersebut karena zat-zat yang terkandung dalam air lalu menguap menjadi butiran-butiran air hujan yang turun ke tanah sehingga dapat mengakibatkan tanah-tanah terkandung zat-zat asam. Jadi berpengaruh ya. Jadi ada pengaruh pencemaran udara terhadap siklus air atau daur hidrogen ini karena tadi seperti yang dikatakan Gozi, proses fermentasi ya, dari menguapnya air kemudian akan turun hujan itu tercampur dengan Zat-zat asam zat asam ya, zat asam yang ada di atmosfer atau di udara. Karena efek dari pencemaran udara tersebut. Oke, sudah jelas? Ya, sudah jelas. Silakan dilanjutkan. bisa yang tanya Ya. Saya mengajarkan yang bertanya apa yang akan terjadi jika siklus air tidak berjalan dengan baik. baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Dapat efektifnya dapat ditimbulkan tersebut seperti perubahan iklim, lalu meningkatnya suhu bumi, lalu turunnya permukaan bumi. Terima kasih. Sudah jelas atau perlu diulang lagi? Mungkin boleh lagi dijelaskan pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apa Mbak? Apa yang akan terjadi jika siklus air tidak berjalan dengan baik? Pertama perubahan iklim, kedua turunnya curah air hujan, ketiga meningkatnya suhu bumi. Ya. Jadi kalau siklus air ini tidak berjalan dengan baik, ya tentunya ada salah satunya suhu bumi akan meningkat, kemudian terjadi perubahan iklim. Ya, makanya kita sering sekali sekarang menemui ini loh seharusnya sudah musim penghujan, tapi kok masih panas, masih lama terus, masih tidak turun hujannya. Itu berarti ada gangguan, ada ini gangguan pada siklus air. Ya. Itu adalah salah satu contoh akibat atau dampak dari terganggunya siklus air. Oke? Itu saja presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 4 ya tadi ya yang menjelaskan tentang siklus air. Nah, siklus air ini tentunya sudah familiar ya dengan kalian proses terjadinya hujan. Tadi kalian bisa memahami, oh jadi begitu ya proses terjadinya hujan itu dari ada 4 tahapan tadi ya. Apa aja tadi? Gitu ya?
tahapan siklus air tadi dimulai dari yang pertama ada evaporasi, kemudian transpirasi, kondensasi, pengendapan atau oke itu ya. Jadi ada beberapa tahap siklus air tersebut. Kalian juga sudah menganalisis tadi bagus sekali pertanyaan yang diberikan oleh Ina ya, kemudian juga diberikan oleh Nia ya. Gitu. Masih ada berapa kelompok yang belum presentasi? 3 ya. Karena waktunya sudah habis, presentasinya bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Menurut kalian bagaimana sih dalam video-video ini kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Coba yang ingin memberikan kesimpulannya bisa angkat tangan. Oke, silakan Misha. Kesimpulannya nanti dari video-video ilmiah yaitu kondisi penelitian yang membalikkan semua ilmiah yang dapat digunakan sehingga kelangsungan itu dapat diterapkan. Jauh dari video ilmiah ini yaitu terkait daur fosfor, daur sulfur, daur karbon dan lain-lain. Oke, bagus sekali untuk tangan untuk Misha. Jadi ini sangat bermanfaat ya untuk langsung kita tentunya ya, supaya air tetap ada, kemudian karbonnya juga tetap terjaga gitu ya tadi yang disampaikan oleh Misha. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Oke, silakan Kakak. Saya berbagi kesimpulan dari pembelajaran pada ini adalah bahwasanya sumber daya alam ini tak bisa habis bila berusaha terkait proses yang membuatnya terangkat, hasilnya dan sudah terjadi. Semuanya saling berhubungan antara afektif dan subjektif. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Berikut tangan untuk Kakak. Jadi saya kira kalian sudah memahami tadi ada siklus karbon dan siklus air. Begitu juga kalau yang lain juga belajar tentang siklus-siklus yang lain. Nanti akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, kita perlu bersyukur ya dari adanya siklus air, siklus karbon, dan siklus-siklus lainnya. Akhirnya kita yang kebutuhan akan air itu bisa terpenuhi. Air nggak sampai habis. Coba bayangkan kalau ada siklus air. Data yang digunakan untuk memasak, untuk mandi, ya, untuk minum. Kalau nggak ada siklus ini gimana? Dan kita pasti akan kekurangan air. Tadi juga yang pertanyaan airnya tadi, gimana kalau terganggu? Nah, kalau kita terganggu sedikit aja, kemarahannya kalau mandinya itu udah sambat gitu ya kalian ya. Gimana kalau ini sampai terhenti siklusnya? Makanya itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Oke, anak-anak sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan membuat resume terlebih dahulu di buku catatan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian catat poin-poin apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Saya beri waktu 5 menit. Silakan catat. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Oke, bagus sekali. Tadi sudah saya lihat semuanya sudah menulis. Sekarang kita lanjutkan. Kita refleksi dulu ya. Menurut kalian ini ya, dari pembelajaran kita pagi hari ini, tentunya tentang materi daur biokimia, bagaimana sih perasaan kalian? Ya, apa sih yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan tentang pembelajaran kita hari ini, proses yang sudah kita lakukan hari ini? Siapa yang ingin memberikan refleksinya? Silakan acungkan tangan. Oke, Saminatul silakan. Saya sangat senang dalam belajar hari ini karena saya dapat pengetahuan baru tentang daur biokimia. Oke, jadi sangat senang ya. Coba yang lain, ada lagi yang ingin memberikan refleksinya? Silakan. Saya sangat senang karena pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan kekompakan antara anggota kelompok. Karena pembelajaran kali ini kan beranggota kelompokan, Ya. bisa kompak satu sama lain. Oke, jadi ibadah merasa senang karena hari ini bisa diskusi dengan kelompoknya, meningkatkan kekompakan dengan teman seperti itu. Kalian semua gimana? Kalau yang lain senang nggak hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah. Semoga semangat kalian juga tetap terjaga dan di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian masih tetap kompak, masih tetap semangat seperti hari ini. Ya. Nah, sekarang akan saya berikan tes tertulis untuk mengetahui bagaimana sih pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silakan dikerjakan, hanya ada 6 soal pilihan Anda ya.
Beri waktu 10 menit ya. Yang waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan bersama dengan LKPG yang tadi sudah kalian kerjakan. Dikumpulkan ke tempat. Tadi yang membuat posternya juga dikumpulkan ke negara. Ayo silakan di perwakilan yang kelompok langsung untuk mengumpulkan LKPG dan lembar tes pengetahuannya. Kelompok satu sudah semua ya? Empat. Ya. LKPG-nya? Sudah semua? Sudah ya? Oke. Ada yang belum? Oh iya. Baik anak-anak, saya ucapkan terima kasih. Ya. Sudah ya? Saya ucapkan terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah sangat bekerja keras tadi ya, kompak dengan kelompoknya, kemudian mengerjakan LKPD dengan baik, presentasi dengan baik. Saya harap di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih semangat lagi, lebih baik lagi dalam berdiskusi dengan kelompok. Seperti itu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap. Tomat, berdoa mulai. Berdoa. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kegiatan pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.